Jika Anda ingin memiliki jiwa dan mental yang tangguh, ini adalah video kombinasi antara filosofi Stoik seperti ketenangan batin, disiplin, kesabaran, dengan nilai-nilai Islam, tawakal, sabar, ikhlas, ridha. Sahabat Power of Mind, Anda harus tonton video ini sampai habis. Part 1, seni tidak peduli pada penilaian orang lain. Pernahkah kamu merasa sulit mengendalikan pikiranmu sendiri? Kadang bukan dunia yang berisik, tapi kepala kita. Hari ini, kita belajar tentang seni mengendalikan pikiran, bukan untuk jadi dingin, tapi untuk jadi tenang. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Realize this, and you will find strength." Dan Rasulullah bersabda, "Orang kuat bukan yang menang dalam perkelahian, tapi yang mampu menahan amarahnya." Pikiran kita ibarat taman. Jika kita biarkan rumput liar memenuhi, ia mencuri ruang untuk bunga-bunga bertumbuh. Hari ini, kita akan menyisir taman itu. Satu persatu gulma yang membuat hati gelisah. Setiap poin bukan teori kosong, melainkan latihan harian. Siap menanam ketenangan? Baik, mari kita lanjut. 1. Jika seseorang tidak mencintai Anda, bersikaplah seolah Anda pun tidak menginginkan mereka. Ketika seseorang menjauh atau menolakmu, impuls pertama adalah menempel, meyakinkan, atau membela harga diri. Tapi bayangkan energi yang dibuang untuk mengejar persetujuan mereka, waktu, perhatian, bahkan ketenangan batin. Seni mengendalikan pikiran di sini bukan kejam. Ia adalah memilih di mana kamu menaruh hatimu. Praktikkan, tarik napas panjang 3 kali, lalu katakan dalam hati, "Keutuhan saya tidak tergantung padamu." Lepaskan kebutuhan akan persetujuan. Energi itu akan kembali padamu untuk membangun yang lebih penting. Stoik mengajarkan tidak mengejar hal yang di luar kontrol. Islam mengingatkan bahwa apa yang tampak buruk bisa jadi baik untukmu. Latihan hari ini. Jika merasa butuh diterima, tulis satu hal yang ingin kamu kembangkan pada diri sendiri. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kamu. 2. Jika seseorang mencoba merendahkan Anda, tetaplah tenang dan tersenyum. Perendahan sering menargetkan reaksimu. Ia ingin melihatmu runtuh supaya si pelaku merasa menang. Tapi reaksi marah atau defensif justru memberi bahan bakar bagi drama itu. Bayangkan, dengan hanya satu senyum tenang, kamu memutus rantai konflik. Senyum bukan tanda kelemahan. Ia pernyataan penguasaan diri. Latihan kecil, saat dihadapkan kritik tajam, tahan satu respons impulsif. Hitung sampai 3, ucapkan salam batin, lalu pilih apakah kritik itu berguna. Bila tidak, biarkan ia lewat seperti awan Seneca dan para Stoik menilai-nilai atas reaksi. Hadits mengajarkan keutamaan menahan amarah. Latihan, praktik sehari. Saat dikritik, praktikan senyum plus jeda 3 detik plus 1 pertanyaan internal. Apa kebenaran di sini? 3. Jangan pernah terburu-buru membela diri dalam situasi apapun. Pembelaan cepat sering lahir dari rasa takut. Takut dinilai salah, takut hilang muka. Padahal pembelaan tergesa bisa memberi kesan defensif, memancing perdebatan yang tidak perlu. Seni menahan diri adalah memberi ruang antara stimulus dan respons. Memberi pemahaman pada dirimu dulu. Teknik, katakan pada diri, "Aku akan menunggu sampai emosiku tenang." Lalu catat fakta tanpa emosi. Saat pikiran sudah dingin, baru putuskan, jawab, jelaskan, atau biarkan berlalu. Keputusan yang diambil dalam ketenangan selalu lebih selamat. Stoik memuji kebijaksanaan yang lahir dari jarak batin. Islam memuji sabar dan kelapangan dada. Latihan. Hari ini, bila ingin membela diri, tahan 10 menit sebelum menanggapi. Catat poin faktual dulu. 4. Jangan biarkan orang lain tahu bahwa Anda kecewa karena tidak mendapatkan sesuatu.
Kekecewaan yang terungkap memberi sinyal kelemahan, bukan supaya disalahkan, melainkan karena kita memberi orang lain kekuasaan atas suasana hati kita. Mengendalikan pikiran berarti menyimpan kekecewaan sebagai bahan refleksi. Apa pelajaran di baliknya? Bila kita pamerkan kekecewaan, kita berulang kali menghidupkannya. Jika kita simpan, ia berubah menjadi bahan bakar transformasi. Latihan, catat satu kekecewaan minggu ini dan tulis satu pelajaran yang bisa diambil tanpa berbagi publik. Stoik, ubah emosi menjadi pembelajaran. Islam, kesabaran dan menahan ekspresi negatif punya pahala. Latihan, gunakan jurnal 3 hari untuk tiap kekecewaan, tulis satu pembelajaran kecil. 5. Jangan berlebihan memikirkan kesalahan Anda. Kesalahan mengandung 2 jalan, memperbaiki atau mengikat diri pada penyesalan. Berlebihan memikirkan kesalahan menenggelamkan peluang pembelajaran. Seni mengendalikan pikiran di sini adalah mempraktikkan remedial compassion. Lihat kesalahan dengan mata yang adil. Apa yang salah? Apa penyebabnya? Apa langkah perbaikan? Lalu tutup bab itu. Teknik praktis. Buat rencana perbaikan sederhana, 3 langkah, lalu jeda ritual, misal baca doa atau tenangkan napas, lalu lanjut. Stoik menekankan evaluasi objektif. Islam memuji taubat dan perbaikan. Latihan. Untuk satu kesalahan minggu ini, buat 3 langkah konkret perbaikan dan lakukan langkah pertama hari ini. Jika kamu ingin latihan terpandu dan lembar kerja harian untuk memperkuat e-book lengkap Seni Mengendalikan Pikiran tersedia di link deskripsi. Bila video ini membantu, like, subscribe, dan bagikan supaya lebih banyak jiwa belajar tenang. Jangan lupa tonton juga part 2 jika Anda ingin mengetahui kelanjutan. Seni tidak peduli pada penilaian orang lain.